Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang terseret ombak dan hilang selama 3 hari. Namun saat dia kembali, dia mengenakan kain sutra emas yang tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Begini kisah lengkapnya. Ombak malam itu begitu liar. Air laut yang biasanya tenang berubah menjadi monster yang melahap segalanya. Di bawah cahaya bulan yang samar, tubuh Laila terseret arus. Tangannya menggapai-gapai kosong, berusaha mencari sesuatu untuk bertahan. Namun laut tidak memberi ampun. Ia tenggelam di telan gelapnya samudra. 3 hari berlalu. Di pagi yang dingin, seorang nelayan tua bernama Pak Rahman mendayung perahunya ke pantai. Matanya terpaku pada sosok di kejauhan. Seorang wanita tergeletak di atas pasir basah. Napasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia mengenakan kain sutra emas yang berkilauan di bawah sinar mentari. Orang-orang berkerumun terkejut melihat Laila yang semula hilang telah kembali. Namun, ada yang berbeda. Kulitnya lebih pucat dan matanya menerawang kosong, dan senyumnya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja selamat dari maut. Ini aku, suaranya terdengar asing seperti bukan miliknya sendiri. Ibunya menangis dan memeluknya erat, tetapi tubuh Laila terasa dingin, terlalu dingin. "Kain itu, dari mana kau dapatkan?" tanya Pak Rahman dengan suara bergetar. Laila menunduk. Tangannya mengelus lembut sutra emas yang membalut tubuhnya. "Aku tidak tahu." Malam pertama setelah kepulangannya, sesuatu terjadi. Orang-orang desa mendengar suara nyanyian aneh dari rumahnya. Suara yang asing bukan seperti nyanyian manusia. Pintu rumahnya terbuka sendiri, dan Laila terlihat berdiri di depan jendela, menatap ke arah laut dengan mata kosong. "Laila?" tanya ibunya dengan suara gemetar. Laila masih berdiri di depan jendela. Mata kosongnya menatap laut tanpa berkedip. Kain sutra emas yang membalut tubuhnya berkilauan, seperti memiliki cahaya sendiri. "Laila, ayo tidur nak." Suara ibunya bergetar. Laila perlahan menoleh. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. "Aku harus kembali, Bu." Mereka menunggu. Jantung ibunya berdegup kencang. Siapa yang menunggu? Laila tidak menjawab. Ia hanya melangkah keluar rumah, menuju pantai yang semakin riuh oleh suara ombak. Pak Rahman yang tinggal tak jauh dari sana, melihatnya dan segera berlari menghampiri. "Laila, jangan ke sana," teriaknya. Tetapi Laila tidak berhenti. Langkahnya ringan seolah tak menyentuh tanah. Pak Rahman mencoba meraih lengannya. Tetapi saat tangannya menyentuh kain sutra emas itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya langsung kaku seolah aliran listrik mengalir dari kain tersebut. Seketika gambaran-gambaran aneh memenuhi pikirannya, bayangan istana di dasar laut, makhluk-makhluk tak kasat mata dan seorang perempuan dengan mahkota emas, duduk di atas singgasana menatap lurus ke arahnya. "Jangan mengganggu anak kami," suara dingin terdengar di kepalanya. Pak Rahman jatuh terduduk dan tubuhnya gemetar. Ia menatap Laila dengan mata membelalak ketakutan. Kau bukan Laila." Laila hanya tersenyum. Lalu sebelum siapapun bisa menghentikannya, ia berjalan ke dalam air. Ombak yang ganas seolah membuka jalan untuknya membentuk lorong menuju laut lepas. "Laila!" teriak ibunya histeris. Namun Laila tidak menoleh. Dalam hitungan detik ia telah menghilang ditelan oleh ombak yang bergulung. Esok paginya kain sutra emas itu ditemukan tergeletak di tepi pantai. Basah tetapi masih berkilauan. Laila tidak pernah kembali. Namun sejak saat itu, setiap malam bulan purnama orang-orang desa sering mendengar suara nyanyian dari tengah laut. Suara yang asing tetapi entah kenapa terdengar begitu mengenal mereka. Sejak malam itu nama Laila hanya tinggal kenangan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tak ada yang berani mencari. Pak Rahman tidak pernah melupakan kejadian malam itu. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan singgasana emas di dasar laut kembali menghantuinya. Perempuan misterius dengan mahkota itu masih ada di sana menatapnya dalam kegelapan. Kadang-kadang ia bisa mendengar bisikan di telinganya saat ia berada di dekat pantai. Jangan mencoba mengambilnya kembali. Sementara itu ibu Laila jatuh sakit sejak kehilangan putrinya. Ia lebih sering berbicara sendiri di dalam kamar, seolah berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. "Laila pulang tadi malam," katanya dengan suara lemah kepada seorang tetangga. "Bu, Laila sudah tidak ada." "Tidak, dia datang."
Mata Ibu Laila menerawang kosong. Dia berdiri di depan pintu, basah kuyup dan tersenyum. Dia bilang laut bukan tempat yang buruk. Dan katanya, aku bisa ikut dengannya kalau mau. Tetangga itu merinding dan ia buru-buru pergi dan melaporkan hal ini ke Pak Rahman. Namun sebelum siapapun sempat bertindak, Ibu Laila menghilang. Malam itu, saat orang-orang desa mencarinya, mereka menemukan jejak kaki menuju pantai dan kain sutra emas yang basah dan tergulung di atas pasir. Angin berembus dingin, ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya. Dari kejauhan, seseorang bersumpah melihat dua sosok berdiri di atas air, memandang desa dengan mata kosong dan menghilang dalam kabut malam. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun warga desa yang berani mengenakan kain berwarna emas. Waktu berlalu dan meskipun kisah Laila semakin memudar dalam ingatan orang-orang desa, laut tidak pernah berhenti menuntut. Setiap malam bulan purnama, ombak yang tak pernah bersahabat itu terus bergulung lebih ganas, seolah ada yang mengawasi setiap langkah di pantai yang dulu damai. Pak Rahman tidak pernah benar-benar melupakan apa yang pernah ia alami. Meskipun ia berusaha hidup seperti biasa, rasa takut tetap menyelip di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ombak yang menari di laut. Ada kekuatan yang tak tampak yang ingin menguasai segalanya. Suatu malam, Pak Rahman memutuskan mendatangi pantai sekali lagi untuk mencari jawaban yang sudah lama ia pertanyakan. Ia merasa tak bisa tidur nyenyak jika tidak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Laila dan kain sutra emas itu. Ia membawa serta sebuah obor, hanya untuk memastikan bahwa ia bisa melihat lebih jelas. Begitu sampai di pantai, ia mendapati pemandangan yang sangat berbeda. Laut terlihat begitu tenang, jauh dari gemuruh yang biasa menghantui setiap malam. Namun, di tepian pantai ada sesuatu yang berkilauan. Pak Rahman mendekat dengan hati-hati, dan saat ia tiba di tempat itu, ia menemukan kain sutra emas terhampar sempurna di atas pasir. Perlahan ia membungkuk dan menyentuh kain tersebut. Seketika tubuhnya terasa seperti tertarik ke dalam laut, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya untuk ikut serta. Tiba-tiba bisikan yang sama yang ia dengar dulu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kau tidak bisa menahannya, kau tidak bisa menghindar. Pak Rahman terperangah. Ia melihat ke sekeliling dan apa yang ia temui membuat hatinya hampir berhenti berdetak. Di balik kabut yang muncul entah dari mana, sosok Laila berdiri di tengah laut, mata kosong yang kini berkilauan seperti mutiara. Di sampingnya terdapat Ibu Laila yang juga berdiri. Wajahnya pucat dan senyuman yang lebih menakutkan. Sekarang waktunya, kata suara lembut itu. Kata-kata itu seolah berasal dari kedalaman yang sangat dalam. Laut ini milik kami, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pak Rahman mencoba berlari namun, kakinya terasa terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Tubuhnya lemas, dan dalam sekejap ia terjatuh ke tanah. Sebuah kekuatan menariknya ke laut, seolah dia tak punya pilihan lain. Lalu seiring dengan suara ombak yang menggelegar, dunia Pak Rahman berubah menjadi gelap. Keesokan paginya, seorang nelayan menemukan kain sutra emas itu tergeletak lagi di tepi pantai. Namun, Pak Rahman tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Dan desa itu perlahan kembali tenggelam dalam ketakutan yang tidak terucapkan. Beberapa bulan kemudian, beberapa orang yang berani pergi ke pantai malam hari mengklaim bahwa mereka melihat sosok-sosok di tengah laut yang mengenakan kain sutra emas, sepertinya sedang menunggu siapa lagi yang akan datang untuk memenuhi panggilan mereka. Desa itu perlahan kembali tenang tetapi hanya di permukaan. Di balik senyum dan obrolan ringan, rasa takut tetap merayapi hati setiap orang. Walaupun laut itu sudah mengambil beberapa nyawa, namun kain sutra emas itu masih tetap ada. Orang-orang desa mencoba membakar kain itu, tetapi api enggan menyentuhnya. Mereka mencoba menguburnya dalam-dalam, tetapi esok paginya, kain itu kembali tergeletak di tepi pantai, basah, seperti baru saja keluar dari laut. Akhirnya kepala desa memutuskan untuk membuang kain itu jauh ke tengah laut. Biarlah laut sendiri yang mengambilnya kembali. Malam itu, 3 orang nelayan dipilih untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka membawa kain itu dengan hati-hati. Tak ada yang berani menyentuhnya langsung. Ombak terasa lebih tenang seolah-olah laut sedang menunggu sesuatu. Mereka mendayung jauh ke tengah laut, ke titik terdalam yang mereka tahu. Semoga ini mengakhiri segalanya, gumam salah seorang nelayan sebelum melempar kain itu ke air.
Kain sutra emas itu melayang perlahan seperti ditarik ke dalam kegelapan lautan. Sejenak, segalanya terasa hening. Lalu ombak mendadak menggila. Perahu mereka terguncang hebat. Air laut berputar-putar di sekitar mereka menciptakan pusaran yang nyaris menelan perahu. Dari dasar laut sesuatu muncul. Sosok wanita bermahkota emas. Sama seperti yang dilihat Pak Rahman dalam penglihatannya. Ia mengangkat wajahnya ke arah mereka. Mata berkilau seperti mutiara hitam. "Kau kira bisa membuangnya?" Suaranya bergema di kepala mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Para nelayan berteriak dan mendayung sekuat tenaga untuk menjauh dari pusaran itu. Tetapi mereka sudah terlambat. Salah satu dari mereka terjatuh ke laut. Tangannya terentang meminta pertolongan. Namun sebelum siapapun bisa meraihnya, tangan-tangan pucat muncul dari dalam air dan menariknya ke bawah. Ia hilang dalam sekejap. Dua nelayan yang tersisa mendayung sekuat tenaga tidak berani melihat ke belakang. Ombak tetap bergulung liar seolah-olah ada sesuatu yang marah. Namun akhirnya, mereka berhasil mencapai daratan. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar. Dan di tepi pantai, kain sutra emas itu kembali tergeletak, basah, dan berkilauan di bawah sinar bulan. Desa itu tak pernah lagi mencoba membuangnya. Mereka tahu, kini, kain itu bukan sekadar kain. Kain itu adalah tanda penghubung antara dunia manusia dan dunia mereka. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak mereka usik.